Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Dua Kehidupan Rani bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Aku sudah curiga dari awal kalau anakku memang ada yang mengikuti. Atau lebih parahnya lagi, ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Aku dan Mas Andro mengangguk. Mungkin apa salahnya mencoba saran dari Bu Fatima. Oh iya, tapi bayimu baik-baik saja kan? Sini, ibu mau gendong. Aku menyerahkan Dika pada mertuaku. Kemudian ia timang-timang, aku sangat beruntung punya ibu mertua sebaik Bu Fatima. Seminggu setelah kembali dari Bogor, aku mengalami kejadian mencengkam lagi. Saat sedang menyusui, ku dengar seseorang mengetuk pintu rumah. Semakin lama ketukan itu semakin kuat, tanpa ada suara yang memanggil dari luar. Aku buru-buru meletakkan bayiku di tempat tidurnya dan bergegas untuk membukakan pintu. "Mah, jangan dibuka, Mah." Rani muncul dari dalam kamarnya dengan wajah ketakutan. "Kamu tahu itu siapa, Nak?" Rani mengangguk. Pintu itu bukan lagi diketuk, tapi digedor-gedor. Saat itu siang bolong dan aku rasa tidak mungkin ada setan. "Itu siapa, Ran?" "Danyang, Mah, temanku. Dia lagi marah-marah sama aku." Aku sangat terkejut dengan ucapan Rani. Kemudian bergegas menggendongnya, membawanya ke dalam kamar, lalu kuhubungi Mas Andro agar cepat pulang. "Pak, makhluk gaib itu datang lagi ke rumah kita, Pak." "Apa, Mah? Terus Rani bagaimana?" "Dia baik-baik saja, sudah kubawa ke dalam kamar, Pak." Namun saat aku menoleh ke arah Rani, ia tiba-tiba menghilang. Rani, kamu di mana, Nak? Rani, Mas, Rani gak ada, Mas." "Mama, aku di sini loh." Kulihat ia melayang di atas sambil tersenyum padaku. "Ya ampun Rani. Mas, panggilin Ustadz Rojudin lagi." "Baik, Ma. Kamu jangan panik. Tetap tenang ya, Ma." Kulihat Rani masih melayang di atas sambil melambaikan tangannya padaku. "Ma, ayo sini main sama Danyang. Dia udah baikan sama aku kok, Ma." Ujarnya. Sesaat kemudian teleponku berbunyi lagi. "Ma, Pak Ustadz Rojudin meninggal kemarin." Astaga. Aku terkejut dan menutup mulutku. "Ya udah, Pak, cepat Papa pulang sekarang." "Iya, Ma. Kamu yang tenang ya, Ma. Jangan panik. Papa udah di jalan nih." Sesaat kemudian, benda-benda kecil dalam kamarku terpental ke sembarangan arah. Aku berusaha melindungi bayiku dari benda-benda tersebut. Rani malah terbahak-bahak melihat kepanikanku. "Nak, cukup, Nak. Turun," kataku. "Bawa adikku ke sini, Ma. Rani mau mainan." Rani menunjuk bayiku. "Tidak, jangan, Ran, jangan."
Ma, berikan adikku. Itu kan adikku, Ma. Dia marah lalu berteriak membuat cermin di kamarku pecah berantakan. Segera aku bawa bayi keluar dari kamar untuk menghindari pecahan kaca. Aku tidak berani masuk ke dalam rumah sampai Mas Andro pulang. Sesaat kemudian Mas Andro datang dengan tergesa. Dengan hati-hati kami memeriksa kamar. Di sana Rani sudah terkapar tidak sadarkan diri di atas lantai. Sedangkan kamarku berantakan tidak berupa. Aku mendapatkan sebuah isyarat dari mimpiku, tapi aku tidak mampu untuk menafsirkannya. Dalam mimpi itu ada Pak Kisur dan istrinya yang sedang berada di ruang tamu, tepatnya di rumah yang pernah kusewa. Ia memeluk istrinya dari belakang sambil mencium pipinya. Mereka tampak masih muda. Foto-foto pernikahan berwarna hitam putih terpajang di ruangan itu. Semoga kita cepat dikaruniai seorang anak ya sayang, kata Pak Kisur. Iya, aku mau anak kita perempuan, jawab Maisa. Lucu juga ya kalau kita punya anak perempuan. Pak Kisur kembali menciumi pipi istrinya. Namun setelah itu, tubuhku seperti masuk ke dalam kumparan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan pada sebuah waktu yang antah berantah, aku melihat Pak Kisur yang sudah menua. Ia masuk ke dalam sebuah kamar yang dulu sering dikunci. Kamar misterius itu. Ia membawa sajenan seperti buah-buahan, ayam hitam, dan nasi kuning. Dari dalam dinding kamar muncul sesosok makhluk mengerikan. Badannya tinggi besar penuh dengan bulu hitam, bertaring panjang, dan kukunya juga panjang. Abah, tolong berikan hambamu ini keturunan, kata Pak Kisur sambil tertunduk. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa selanjutnya yang dikatakan oleh makhluk yang dipanggil Abah oleh Mbak Kisur itu. Mimpi itu bukan hanya sekali datang dalam tidurku, tapi sampai 3 kali. Di mimpi kedua dan ketiga, aku melihat Pak Kisur rajin memberikan sesajenan di dalam kamar itu. Aku sudah menceritakan tentang mimpi ini pada Mas Andro, tapi dia hanya menganggap itu adalah bunga tidur saja. Katanya hanya orang bodoh yang percaya pada mimpi. Dia memang orang yang tidak pernah mau percaya pada isyarat mimpi. Sungguh waktu itu aku sangat penasaran. Pesan apa yang tersirat di dalam mimpiku tersebut? Aku berdiri di depan kaca jendela rumah sambil menggendong bayi. Kulemparkan pandangan keluar jendela. Di depan rumahku ada sebatang pohon mangga yang dahannya dipasangi ayunan. Di sana Rani sedang anteng main ayunan. Aku harus rajin memperhatikan tingkahnya karena takut dia melakukan hal-hal yang tidak wajar lagi, seperti membunuh kucing ataupun lain sebagainya. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk gerbang rumah. Aku menghampirinya dan membukakan pintu gerbang. Ternyata seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Mas Andro. Saat sedang menandatangani dokumen serah terima, si kurir tersebut tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke arah Rani yang sedang bermain ayunan. Ada apa ya, Mas? Enggak, Bu. Sudah tanda tangannya. Ia tampak terburu-buru. Mas ini lihat apa? Aku sangat penasaran. Bukannya menjawab, ia malah langsung pergi begitu saja tanpa permisi. Penasaran aku menghampiri Rani di bawah pohon. Tidak ada yang aneh darinya. Ia malah tersenyum manis kepadaku, kemudian mengayun kembali. Aku heran, kenapa kurir tadi ketakutan melihat anakku. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Namun entahlah, aku tidak mau ambil pusing.
Di dalam rumahku buka paket pesanan Mas Andro. Kotak paket itu tidak terlalu besar seperti kotak sepatu. Dan betapa terkejutnya saat aku melihat isi paket tersebut. Ada sebuah keris dan secari kertas berisi mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Aku yakin benda mistis ini dibeli Mas Andro untuk mengusir makhluk gaib di dalam diri Rani. Mama? Aku terkejut kenapa tiba-tiba saja Rani berdiri di hadapanku. Barusan dia bermain ayunan dan tidak ku dengar suara pintu saat dia masuk. Rani tersenyum padaku. Apa itu, Mah? Sontak saja aku masukkan kembali keris itu ke dalam kotaknya. Bukan apa-apa kok, Nak. Ini barang pesanan Papa. Coba, Rani mau lihat. Tangannya menggapai kotak yang kupegang. Jangan ya, Nak. Nanti dimarahin Papa. Tumben sekali Rani menurut. Ia tidak memaksa ingin menyentuh keris itu. Segera aku simpan kerisnya di bawah tempat tidur, sedangkan Rani kembali bermain ayunan. Dan lagi-lagi hal ganjil terjadi. Saat Mas Andro pulang lalu menanyakan keris pesanannya, tiba-tiba saja keris dan kertas mantra itu hilang entah kemana. Di malam Jumat aku sengaja mengaji Yasin karena dipercaya dapat mengusir setan. Namun lagi-lagi yang aku alami kejadian mencengkam. Baru saja aku membaca beberapa ayat, ku dengar Rani dari dalam kamarnya berteriak kesakitan, bahkan sampai pingsan. Aku panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Rani dibaringkan di ruang rawat inap. Aku dan Mas Andro menjaga di samping tempat tidurnya, sedangkan bayiku sudah tidur pulas. Untungnya pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk bayi. Dokter dan perawat bergantian memeriksa keadaan Rani sampai malam semakin larut, dan tidak terasa aku dan Mas Andro tertidur di samping Rani. Aku semakin khawatir karena sudah 2 minggu Rani tidak sadarkan diri. Kata dokter Rani mengalami koma, tapi jujur saja aku yakin kalau ini ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib. Aku membujuk Mas Andro untuk mencari dukun yang bisa mengobati Rani. Kalau bisa dukun yang paling sakti, berapapun akan aku bayar asalkan Rani sembuh. Mas Andro berusaha untuk mencari informasi mengenai dukun tersebut. Mas Andro akhirnya mendapatkan informasi itu. Kami lantas memutuskan untuk membawa Rani ke sana. Apa boleh buat, memang semua upaya harus dicoba. Sepanjang perjalanan menuju rumah dukun, Rani tetap tidak sadarkan diri di pangkuanku. Sengaja aku tidak membawa Dika, bayiku, kutitipkan pada ibu mertua. Mobil yang dikemudikan Mas Andro tiba di sebuah perkampungan. GPS menunjukkan kalau kami sudah tiba di tujuan. Mas Andro melambat laju mobilnya. Ia membuka jendela mobil, kemudian menanyakan kediaman Abah Yadi, dukun yang katanya terkenal sakti. Salah seorang lelaki berbaju partai menunjukkan rumah Abah Yadi. Katanya tinggal lurus saja ke ujung kampung. Dan rumah Abah Yadi berada tepat di tikungan sebuah rumah panggung yang sudah usang. Ada seekor anjing yang sedang tidur di kolong rumah tersebut, dan suara deru mobil kami membangunkannya. Kami keluar dari mobil. Mas Andro dengan wajah cemas membopong Rani. Aku mengetuk pintu rumah Abah Yadi, berharap Abah Yadi sedang ada di rumah. Setelah 3 kali ketukan, ku dengar suara lantai bambu berderit. Itu pasti langkahnya. Sesaat kemudian pintu kemudian dibuka. Nampaklah seorang kakek tua yang giginya sudah tanggal semua. Ia nyengir kepada kami lalu mempersilakan masuk. Tikar pandan digelar. Ruangan rumah itu sangat sederhana. Hanya ada TV tabung 14 inch yang diletakkan di atas lemari kayu yang sudah usang. Ada sarang laba-laba yang menjuntai di dalam lemari tersebut. Mungkin saja jarang dibersihkan.
Belum saja aku cerita tentang keluhan, dia sudah terkejut duluan. Seperti ada yang membisikkan di telinganya, yang mengangguk-ngangguk tanpa sebab. Aku dan Mas Andro saling tatap. Heran, Abah Yadi ini kenapa? Kami tidak berani membuka obrolan karena Abah Yadi masih terlihat seperti mendengarkan sesuatu. Dia berdaham. Aku mau jujur soal anak kalian. Iya, kenapa Bah? Tanya Mas Andro. Dari semenjak kalian pulang dari Pandeglang, dia sudah meninggal. Aku dan Mas Andro terkejut bukan main saat mendengar penjelasan Abah Yadi. Yang benar saja, Bah. Anak kami itu masih hidup. Abah lihat, dia masih bernafas. Malah dibilang sudah meninggal. Bagaimana sih, Bah? Jelas saja aku marah. Abah Yadi menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya pelan. Dia masuk ke dalam kamar, sesaat kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah wadah berisi kembang warna-warni. Ia meminta Mas Andro membaringkan Rani di atas tikar. Kembang tersebut lalu ditaburkan ke seluruh tubuh Rani. Sesaat setelah itu tubuh Rani bergetar. Kedua matanya melotot. Aku dan Mas Andro panik seketika. Bah, kenapa ini, Bah? Tanya Mas Andro. Tenang, kalian tenang saja, kata Abah Yadi. Selang beberapa detik, Abah meminta Mas Andro untuk menyentuh tubuh Rani. Namun tubuh itu tidak dapat disentuh. Seperti ada bias pelangi yang terlihat, namun tidak dapat direngkuh. Ini roh anakmu. Dia benar-benar sudah meninggal dan juga gentayangan. Roh Rani tidak mau jauh dari orang tuanya. Aku dan Mas Andro menangis. Kami tidak kuasa melihat apa yang terjadi dengan Rani. Lalu siapa Danyang yang kata Rani jadi temannya, Bah? Tanyaku sambil menangis. Dia Demit, penghuni rumah yang pernah kalian sewa. Dia memang akrab dengan Rani, tapi dia tidak membahayakan kalian. Mas Andro masih berusaha merengkuh tubuh Rani, tapi tetap saja tidak bisa disentuh. Dia memang sudah meninggal. Ada hal yang harus kalian ketahui. Aku melihat ada seseorang yang melakukan ini semua. Mendengar hal itu, aku dan Mas Andro seketika menatap wajah Abah Yadi. Sesaat kemudian kami saling pandang. Siapa, Bah? Namanya Kisur. Dia memanfaatkan anakmu untuk dijadikan tumbal agar dia bisa punya keturunan. Bajingan! Suamiku mendelik marah. Perlahan tubuh Rani menjadi samar. Sesaat tubuh itu akhirnya menghilang. Bah, Rani kemana, Bah? Dia tidak akan kemana-mana. Saat kalian pulang nanti, dia pasti ada di rumah. Roh Rani enggan jauh dari kalian. Dan benar saja, saat kami tiba di rumah, Rani sudah anteng di atas ayunan. Ia malah menyapa kami sambil tersenyum ramah. Sontak saja aku dan Mas Andro memeluknya sambil menangis. Besoknya aku dan Mas Andro pergi ke Pandeglang untuk menuntut balas perbuatan Kisur. Suamiku mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Ia tidak sabar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Sialnya, sesampainya di rumah Pak Kisur, dia dan istrinya sudah tidak tinggal lagi di sana. Kami malah menjumpai orang yang berbeda. Kami langsung menuju ke rumah yang dulu pernah kami sewa. Keadaannya sangat tidak terurus, pintunya dibiarkan terbuka.
Kami masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mendobrak kamar tempat Rani ditemukan dulu. Dan betapa terkejutnya saat kami temukan pakaian Rani tergeletak di sana. Juga ada sebuah boneka panda kesayangan Rani. Kami menangis dan bersumpah akan menemukan Pak Kisur. Nyatanya kami tidak pernah berhasil menemukan Pak Kisur. Ia dan istrinya hilang begitu saja entah kemana. Dan soal Rani, rupanya dia enggan pergi. Walau kami tahu dia adalah roh gentayangan, tapi kami tetap membiarkannya berada di rumah ini. Dika, adik Rani, sudah tumbuh menjadi seorang remaja, tapi Rani tetap menjadi gadis manis yang berumuran tidak lebih dari 5 tahun. Sebenarnya aku dan Mas Andrew sudah mengikhlaskan kematian Rani, tapi kami tidak tega kalau harus mencari paranormal untuk mengusirnya dari rumah. Lagi pula Dika sudah menerima keadaan kakaknya itu, yang malah semakin sayang pada Rani. Ia malah semakin sayang pada Rani, padahal ia tahu kalau kakaknya itu adalah seorang hantu. Dika tidak pernah takut dengan Rani, malah sekarang yang terlihat seperti seorang kakak adalah Dika karena tubuh Rani tidak tumbuh dan berkembang. Setiap malam aku mendengar Rani bermain dengan teman gaibnya di dalam kamar. Suara tawa Rani sangat khas. Terkadang ia mengeluarkan suara wanita, kadang suara lelaki tua. Aku sudah maklum karena dia bukan manusia lagi. Hingga sampai saat ini, setelah berpuluh-puluh tahun Rani tetap tinggal bersama kami. Dia tidak tumbuh juga tidak menua. Mas Andrew, suamiku tercinta, sudah meninggal dunia lebih dulu. Sedangkan Dika, anak bungsuku, tinggal di Lampung bersama istri dan anaknya. Sekarang aku hanya seorang wanita tua yang sudah beruban dan juga keriput. Tidak banyak hal yang bisa kulakukan. Dan sampai detik ini, saat aku menulis kisah ini untuk kalian, Rani masih tinggal bersamaku. Ia pernah bertanya tentang apa yang sedang kukerjakan, dan aku bilang kepadanya kalau aku sedang menulis cerita tentang kisah yang indah, tentang dua kehidupan Rani, anakku tercinta. Rani sayang mama, akan selalu sayang banget sama mama, katanya sambil memelukku. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.